Halo Mulasport, kembali lagi sama kami dari DS Olympic Mulasport.com. Kali ini kita akan bahas lagi soal MotoGP dan mengisi jeda musim panas yang 5 pekan dan sisa 2 minggu lagi menuju kejuaraan. Kita ngomongin soal perkembangan seputar bursa transfer pembalap MotoGP 2023 musim depan, dimana sekarang baru ada dari 11 tim yang dipastikan tampil, baru ada 4 yang sudah memastikan susunan pembalap mereka full untuk musim depan, yaitu ada Monster Energy Yamaha dengan Fabio Quartararo dan Morbidelli, terus ada Gresini dengan Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez, terus ada KTM dengan Brad Binder dan Jack Miller, dan terakhir ada siapa tadi? Aprilia dengan Alex Espargaro dan Maverick Viñales. Kalau Mas Agung sama Mas Wahid melihat susunan 4 tim ini, kira-kira yang menarik perhatian yang mana? Sebenarnya kalau dari 4 tim ini di Gresini Racing sih ya, dia mendatangkan Marc Marquez. Alex. Oh ya, Alex Marquez. Ya. Karena sudah mau ancang-ancang kalau Enea Bastian ini mau naik ke Pramac atau bahkan ke tim pabrikan Ducati. Di satu sisi juga direkrutnya Alex Marquez juga bisa dibilang, kalau yang saya baca itu ada dorongan dari para sponsor, terutama yang dari Indonesia, kan beberapa perusahaan Indonesia juga mungkin menginginkan pembalap yang mempunyai track record atau profil yang cukup bagus ketimbang meminang dari kelas Moto2 atau Rocky di musim depan. Salah satunya Alex Marquez yang menarik. Ya, kalau kita lihat dari Alex Marquez sendiri sebenarnya sempat menunjukkan potensinya, kan kita tahu lah dia juara dunia Moto2 dan Moto3, terus di MotoGP waktu musim debut podium 2 kali, walaupun di musim pertamanya semua ya, waktu 2020 dan 2 musim terakhir dia kurang dikit. Dan katanya kalau saya baca juga kalau kayak Alex Marquez dia tidak terima kalau kayak saya melihatnya ya, kalau pencapaian yang musim ini semuanya salahnya dia. Jadi dia akan mencoba peruntungan dengan pindah dari Honda yang ya kita tahu sejauh ini baru Marc Marquez yang bisa tampil kuat ke Ducati yang hampir seimbang, semuanya bisa lebih menang. Kalau Mas Wahid melihat dari 4 tim tadi yang menarik perhatian Mas Wahid dari tim mana? Yang menarik tetap menurut saya yang bukan tim baru, Aprilia menurut saya tim yang menarik karena dia ini kan mulai musim ini udah mulai menunjukkan dia bukan tim sembarangan lagi, dia bisa bersaing di papan atas. Apalagi di musim depan ini dia Aprilia ini ada dua motor lagi nih di bawahnya dia di tim di RNF itu. Jadi dia Alex Espargaro sama Viñales jadi berat jadi kapten Aprilia. Bagaimana dia musim depan bisa membuktikan RSGP-nya bisa lebih bagus lagi apa enggak, Melanjutkan apa ya namanya? Iya. Berkesinambungan kalau gitu ya. Makin percaya diri ya dengan langsung diteken Maverick Viñales sama Alex Espargaro. Bahkan kemarin juga Viñales sempat bilang nih untuk musim ini, persaingan musim ini, kalau dia rela loh mau melakukan tim order buat bantu Espargaro jadi juara dunia. Menandai suasana tim yang harmonis di Aprilia Racing ya. Modal bagus di depan dan dengan kompetitifnya Espargaro musim ini, dan Viñales juga mulai menandakan di 2 seri terakhir di GP Jerman dia sempat bersaing di posisi podium sebelum masalah teknis kan, terus di GP Belanda pecah telur finish ketiga. Harmonisnya antara Espargaro sama Viñales juga melihat kayak Jack Miller sama Bagnaia musim lalu, dia harmonis buat membantu Bagnaia juara, walaupun itu belum terwujud ya. Bagnaia juga belum juara. Bicara soal harmonis tim, Jack Miller juga. Ada yang pulang kampung. Pulang kampung. Jack Miller ke KTM lagi. Nah, setelah melalang buana dari kelas Moto3 lalu naik ke kelas MotoGP, belum balik ke KTM lagi. Nah, sekarang pembuktiannya Jack Miller untuk musim depan di KTM bisa dilihat oleh para penggemar MotoGP. Kalau ya mungkin kan setelah Honda cukup sukses satu kemenangan, Ducati 2 kemenangan, mungkin tambah lagi. Ya,
Terus tadi bicara soal keharmonisan tim ya, kita menuju ke tim yang masih mencari pendamping dalam tanda kutip bagi pembalap jagoan atau mungkin jadi rival juga kan, karena ada 3 tim yang belum baru 1 pembalap yang ketahuan, yaitu di LC Agenda dengan Alex Rins baru aja. Itu yang menarik yang 2 ini antara Ducati Lenovo dan Repsol Honda. Ducati baru punya Francesco Bagnaia, Repsol Honda baru punya Marc Marquez, dan dua-duanya kemungkinan dapat rekan setim yang kompetitif. Bagnaia punya Bastianini sama Martin, sementara Marc Marquez, nah ini yang menarik. Juan Mir ya rumornya. Gimana melihatnya soal potensi khususnya pembalap di 2 tim gitu? Untuk Repsol Honda ya, walaupun secara officially Paul Espargaro belum terdepan ya, tapi udah sikap mereka itu udah menunjukkan kalau Espargaro bakal ditendang ya, kayak di GP Jerman sebelumnya yang GP Italia ya, yang frame-nya Marc Marquez itu nggak diberikan ke Paul Espargaro tapi justru ke Nakagami. Harusnya kan diberikan ke Paul Espargaro dulu ya, utangnya. Jadi sikap itu sudah menunjukkan kalau ini nggak mungkin diperpanjang lagi ini si Paul, dan kemungkinan besar memang rumornya si Juan Mir yang notabene sebelumnya sudah mempunyai pet menuju Honda, tapi berhubung sejak naik di kelas utama dia lebih memilih Suzuki karena tergiur dengan status tim pabrikan. Dan kehadiran Alex Rins di satu sisi memperkecil kemungkinan Paul Espargaro bertahan. Terus kalau dari Ducati gimana? Kan ini juga sama nih, ada 2 pembalap satu pembalap sudah mapan, yaitu Bagnaia, tanda kutip mapan, dan 2 darah muda. Ngomongnya gitu ya, dan kayak Bastianini dan Jorge Martin berpotensi apakah ini akan harmonis atau justru akan menimbulkan rivalitas panas di dalam satu tim. Kalau Mas Baik mengharapnya malah kayak rivalitas ya, berharap kayak Lorenzo Rossi jilid 2 lah di Ducati. Ada Bagnaia seharusnya bisa sama Bastianini bisa lebih rivalitas tadi, karena memang sebelumnya Bagnaia minta Jack Miller ini udah teman banget di Ducati walaupun dari juga dilepas, tapi kalau untuk rivalitas lebih ke harusnya berharap Bastianini ke Ducati Lenovo ke utama. Dan Bastianini udah membuktikan juga. Meskipun di akhir ini dia mulai kehabisan bensin ya, kayaknya tekanan karena ekspektasi tidak kepastian makin besar dan ekspektasi akan hasil juga. Maka Jorge Martin yang awal musim cedera mulai bagus balikan. Terus yang satu lagi yaitu LC Honda baru ada Alex Rins yang tadi saya bilang satu sisi menutup kemungkinan Paul Espargaro bertahan, karena saya baca dia pernah bilang kalau peluang kerjanya bertahan di Repsol Honda adalah dengan turun ke tim satelit. Tapi ternyata tempat di LC Honda yang ini yang sebelumnya ditempati Alex Marquez diambil alih sama Alex Rins, sehingga menyisakan satu slot di Honda. Dan katanya memang satu slot ini udah dikunci ya untuk pembalap Asia. Ya rumornya sih Ayo Ogura ya di kelas Moto2 yang lagi ganas-ganasnya sama rekan setimnya dari Thailand, Somkiat Chantra. Ya udah nggak bisa diutak-atik lagi mungkin, karena memang komitmennya Cekinelo sendiri ini satu slot untuk pembalap Asia. Ya, tapi sponsor juga kan, sponsornya kan sponsor Jepang. Gitu. Dan kalau melihat Nakagami gimana? Apakah dia patut diberikan kesempatan lagi, karena kita tahu dia dalam 5 musim di MotoGP dan ibaratnya cuma hampir podium, tapi 5 tahun terakhir ini belum ada. Paling mentok posisi keempat kalau nggak salah. Kalau Mas Bayu melihatnya apakah perlu kesempatan lagi buat Nakagami? Karena saya melihatnya juga kayak dari Alberto Puig kalau nggak salah, dia juga kayak masih belum 100% yakin kenapa gue harus naik ke Moto2 kan, MotoGP. Karena ya si Alberto Puig tadi dia mau melihat Agoro ini berkembang lagi lah, jadi dia transfer dari pembalap Moto2 naik ke MotoGP dia harus lebih hati-hati lah, karena kita tahu di musim ini pembalap Moto2 nggak ada yang bagus di depan, jadi si Alberto ingin hati-hati mungkin Alberto pingin Nakagami bertahan 1 musim lagi juga melihat perkembangan Ogura di Moto2 musim depan, baru tahun depan naik ke MotoGP. Oke, terus dan kita bicara tadi 4-3-7, ada 4 tim lagi yang belum meresmikan susunan balap mereka, tapi beberapa udah
kayak apa ya, kita udah jadi nggak siap umum gitu ya. Itu bukan Musmin aja yang paling jelas VR46 tuh Marco Bezzecchi dan Luca Marini kayaknya jam berubah. Terus ada apa lagi ya? Oh ya, itu doang. Pramat Juan Zarco tempat kemungkinan besar masih jadi milik Juan Zarco, meskipun yang jadi tandemnya masih antara Bastian ini sama Jorge Martin lagi. Jadi kuncinya Jorge Martin, Bastian ini itu kalau udah salah satunya ketahuan, oke, yang satunya mungkin bisa ditarik ke sini. Ya. Kalau peluangnya gimana Mas Agung melihatnya untuk pendamping Juan Zarco maksudnya? Kalau mungkin saya melihatnya lebih ke Jorge Martin sendiri ya. Terlepas dari performanya yang tengah menanjak, dan Ducati juga mulai memikirkan 3 kemenangan ini Bastian ini juga harus benar-benar hasil yang krusial. Terlebih Bastian ini pakai motor yang lebih lama ya, secara di atas kertas ya ini juga belum bisa dipastikan juga sih. Oke. Terus tadi yang tempat lain yang masih tanda tanya adalah Trek3 KTM itu sama Video RNF ya, yang musim depan mulai beralih dengan motor Aprilia dan ini yang salah satu yang jadi mempersulit mereka untuk menarik pembalap pengalaman, karena kalau dari kalimat petinggi RNF kayaknya dari kalimat dari kesepakatannya sendiri, RNF cuma dapat motor lama dari Aprilia, jadi motor RSGP musim ini untuk depan itu. Salah satu yang masih ragu-ragu karena dukungan teknis itu adalah Miguel Oliveira itu. Iya, ini salah satu pembalap yang masih belum jelas juga, sempat diisukan ke Gresini. Saya juga sempat mendengar bahwa dia juga sempat di Pramac, tapi akhirnya ya serba belum pasti. Dan ayahnya sendiri Bapak Oliveira Bapak Oliveira itu berharap anaknya bisa bertahan di tim pabrikan, tapi ya pabrikan seperti ini juga sudah dipastikan kalau kemungkinan besar tempatnya di RNF. Atau satu lagi kemungkinan yaitu menerima tawaran KTM itu ke Tech3. Ya kita gimana katanya ya, ini mungkin juga ada kejutan kan enggak dia di Tech3, mungkin dia bisa satu tim sama Paul Espargaro mungkin di Tech3. Oh iya, ya. Gaduh nanti bisa juga. Saya dulu pernah berantem waktu di lanjut terus. Karena motornya juga ini Tech3 KTM diisi joki Raul Fernandez, Remy Gardner ini memang belum bisa belum membuktikan motornya cepat mungkin. Jadi kalau Oliveira belum menerima ke Tech3 ya itu mungkin dia pikir-pikir berapa ulang kali kalau dia mau ke Tech3. Walaupun di KTM di Tech3 dia dapat motor baru, tapi kalau dia dari KTM sini ya gak susah. Tapi di Aprilia juga masih belum jaminan karena motor lama, kita nggak tahu, kemungkinan kompetitif di awal musim tapi di tengah musim bakal teteran tipikal tim meskipun motor SGP yang sekarang itu sangat wow di Alex Espargaro, belum tentu juga Miguel Oliveira bisa melakukan hal yang sama. Nah, ada faktor adaptasi gitu ya. Adaptasi terus tadi Miguel Oliveira dan satu lagi Paul Espargaro ya, kemungkinan kalau perkembangannya mau balik ke KTM lagi ya. Dari petinggi KTM juga udah bilang kalau salah satu pembalap yang bernegosiasi adalah Paul Espargaro. Dan kan pertanyaannya ini, bagaimana nasib dua pembalap Tech3 sekarang ini, Remy Gardner sama Raul Fernandez, sama-sama mengecewakan di musim debut, padahal musim lalu di Moto2 dua pembalap teratas, tapi ya gimana kalau dia masa depan Remy Gardner sama Raul Fernandez ke timnya? Ini mengingatkan saya ke itu ya, Iker Lecuona musim itu benar-benar bisa dibilang tragis ya, ibaratnya digadang-gadang jadi penerus Marc Marquez waktu itu Iker Lecuona, terus malah melempem nggak bisa apa-apa, akhirnya sekarang ke Superbike dan juga ini bisa terjadi, potensi besar terjadi sama Raul Fernandez atau Remy Gardner yang notabene kurang bisa menyatu bersama tim Tech3 Kalau dia dari proses perekrutan, Raul Fernandez polanya hampir sama. Raul Fernandez yang kurang mulus karena kan dia sempat kurang setuju bergabung ke Tech3 dan sempat didekati Yamaha juga.
dan itulah pilihannya. Gitu. Jadi konsekuensinya ya seperti ini. Oke. Jadi tadi kalau dilihat, kalau Mas Fahri melihatnya kan, saya kan tinggal sisa tempat di Tech3 sama di Video RNF. Kira-kira yang paling memungkinkan untuk bertahan siapa yang kemungkinan pindah ke RNF siapa? Dari dua pembalap tadi, Garter sama Fernandes mungkin. Fernandes karena ini dua pembalap Fernandes sama Garter ini sering cekcok lah di paddock, alasan dan lain-lain. Kurang harmonis lah. Oke, siap. Fernandes ngalah kalau mau berkembang nih ke depannya ya. Oke, nah, coba ini berarti sudah selesai boleh ya? Sudah selesai. Mungkin kalau menunggu konflik pastian. Tadi yang Kosi nggak usah dibahas ya, timnya Kosi kayaknya udah kemungkinan masih Besetti dan lain-lain. Susah untuk digeser. Masih susah untuk digeser. Dan kebetulan dua-duanya juga kompetitif musim ini. Besetti podium, kali ini beberapa balapan kali konsisten di depan kecuali Belanda karena masalah fairing. Jadi kemungkinan pengumuman masih nunggu lagi ya. Mungkin paling cepat sebelum balapan GP Inggris tanggal 6 Agustus. Oke. Jadi itu aja mungkin dari kami. Mungkin beberapa kan punya pendapat soal pembalap mana yang cocoknya ke tim ini, cocoknya tim ini sama pembalap ini. Mungkin bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube bolasport.com. Dan jangan lupa baca berita olahraga di bolasport.com. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.